Ma, maafkan kalau karena kejujuran saya ini sudah membuat Mama sedih. Saudara, dalam persidangan yang menghadirkan terdakwa Richard Eliezer selalu ada simpatisan yang datang memberikan dukungan. Dukungan mereka ini juga terlihat begitu total. Salah satunya yang menjadi pendukung Richard Eliezer yang juga hadir dalam setiap persidangan itu adalah yang memberi atau menamakan dirinya sebagai Eliezer Angels. Sudah hadir bersama dengan saya ada Mary Chan dan juga Mbak Fitri dari Eliezer Angels. Apa kabar Mbak Mary dan juga Mbak Fitri? Baik. Oke, jadi ini udah ada ininya ya, apa? Kaosnya ya, Eliezer Angels. We stand for Icat till finish. Iya. Jadi ini selain kaos ini juga ada tas juga dibuat. Iya, ada bikin tas juga. Ini dukungan juga. Terus kemudian ada topi juga ya? Iya, ada topinya. Oke. Save Baradae. Save Baradae. Iya. Nah, Eliezer Angels ini tuh semacam komunitas yang kemudian ada anggotanya atau gimana sih? Enggak, jadi Eliezer Angels itu pertama saya yang bikin, saya desain. Saya kan mau menunjukkan ini loh orang-orang yang mendukung Icat gitu. Jadi kayak identitas diri gitu kan. Nah, kebetulan ada ketemu beberapa teman yang ada di PN. Saya tanya, mau ikutan nggak bikin gitu kan. Kalau saya kan lucu kalau saya pakai sendiri kan. Nah, ada 3 orang teman yang awal aku kenal di sana, mereka mau. Dari situ kemudian kita kan ada foto sama Bang Roni gitu kan. Terus aku posting gitu, orang-orang melihat dan mereka mau membeli juga. Ada gitu. berapa banyak yang kemudian biasa kalian temuin dan akhirnya sama-sama begitu mendukung Eliezer ini? Banyak ya, mungkin hampir 100 orang kali ya. Iya. Itu berinteraksi langsung dalam persidangan atau media sosial? Kalau yang sosial, kalau di sosmed mah banyak Mbak, ada puluhan ribu. Kenapa awalnya itu sampai Mbak Mary ini begitu total mendukung Eliezer? Apa yang dilihat oleh Mbak Mary? Jadi pertama kali itu saya melihat dia ketika pelimpahan dokumen dia ke kejaksaan itu. Jadi waktu itu pertama kali dia hadir ditampilkan di muka umum, saya kan melihat anak ini kasihan sekali mukanya karena kan dia belum tahu ya tanggapan masyarakat apakah dia akan dihakimin atau gimana. Kemudian saya pikir saya pengen datang ke PN sekali untuk datang mendukung dia secara fisik. Itu sidang pertama waktu itu ya? Sidang keempat aku datang. Oh, sidang keempat. Setelah sidang keempat, ya. Karena kan awalnya nggak tahu kalau kita boleh ke PN. Oh, oke. Kemudian aku datang, terus pertama dari berempati, kemudian melihat dia anak ini dia mencoba untuk jujur. Jadi setiap minggu kita datang. Oke. Nah, kalau Mbak Fitri bagaimana? Kalau saya emang dari awal ngikutin kasusnya. Terus pertama sih lebih ini ke keluarga Bang Yos gitu kan. Terus lama-lama setelah Eliezer jujur, berusaha jujur, nah lebih respect lagi ke Barada Eliezer gitu. Tapi Mbak Fitri juga biasa datang ke pengadilan? Kebetulan saya datang ke pengadilan tuh karena kerja kan gitu. Jadi kemarin bulan 12 mulai datang. Mbak Fitri ini kan kerja ya, tapi kemudian hadir dalam persidangan. Apa tidak merasa buang-buang waktu misalnya, buang-buang energi melakukan semua ini untuk Richard Eliezer? Kalau saya rasa sih enggak, karena emang pengen banget ngedukung Icat tuh langsung gitu, enggak hanya lewat media sosial. Oke. Apa keuntungannya bagi Mbak Fitri untuk mendukung Eliezer? Kalau bagi saya sih emang nggak ada keuntungan apa-apa, cuma lebih kayak respect sama kejujurannya gitu. Kalau Mbak Mary, apa dirasa untungnya mendukung Richard Eliezer? Kita tuh memperjuangkan keadilan. Semoga ya Icat tuh bisa jadi kayak pembuka jalan gitu loh, bahwa di Indonesia tuh masih ada keadilan. Bagaimana nih melihat tuntutan jaksa 12 tahun ke Icat? Kita berdoa saja hakim itu sebagai wakil Tuhan ya, bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya buat Icat. Oke, yang adil itu yang gimana? Kalau menurut saya ya jangan sampai 12 tahun gitu kan. Ya jangan lebih dari 3 tahun lah kalaupun sampai harus dihukum gitu loh. Oke, jadi harus lebih rendah dari yang lainnya. Harus dong, kan dia JC, Justice Collaborator. Dia berjuang keras loh untuk jujur loh, dan dia bersemangat sekali gitu loh. Kenapa seolah-olah tidak dihargain gitu ketika tuntutan gitu kan. Kalau ke persidangan begitu sempat misalnya selain beri dukungan ada yang mungkin sempat coba untuk ngobrol dengan Richard? Oh enggak, karena Richard itu kan dia terdakwa. Tapi kalau misalnya dengan pengacaranya, apa yang biasa teman-teman sampaikan gitu ke pengacara? Ya Bang, semangat ya gitu. Jadi semua pengacaranya juga ada kenal kita, karena kita sering datang. Jadi dukungan paling nyata yang teman-teman berikan kepada Richard Eliezer apa sih itu?
Selain datang ke persidangan ya, misalnya kayak ya minta dukungan doa dari teman-teman. Setiap kayak saya live kan itu kan rata-rata pendukungnya Icat. Jadi follower saya itu ya 98% deh followersnya Icat gitu aku bilang. Jadi mereka biasanya yang ngikutin kita gitu loh. Misalnya kita bilang ya minta doanya ya, doain Icat kayak gitulah. Kalau misalnya nih nanti vonis sudah diberikan oleh hakim, ternyata sesuai dengan tuntutan jaksa, atau mungkin tetap lebih tinggi dari Putri, dari Ricky ataupun juga Kuat Ma'ruf, bagaimana? Kita lihat nantilah gitu loh, maksudnya apa yang bisa dilakukan gitu. Jadi kita juga nggak berani sembarangan bertindak gitu loh, maksudnya yang kalian akan tetap bersama dengan Icat, mendukung Icat, apapun vonis dari hakim pasti, nanti. pasti. Kita tuh dukung Icat, nggak cuma saat ini aja, sampai kapanpun kalau bisa kita dukung anak ini. Gitu. Nah, kalian yakin bahwa Richard Eliezer ini berkata jujur dalam selama persidangan? Karena kan banyak hal yang kemudian dibantah-bantah begitu oleh Sambo atau Putri. Jadi yang mengatakan dia jujur apa enggak kan bukan hanya orang biasa. Ada ahli psikolog forensik gitu kan ada tes poligraf segala macam gitu. Kita melihat latar belakang Icat dan lawannya juga ngeri gitu loh Mbak sebenarnya gitu kan. Jadi kita berjuang bersama-sama orang kecil gitu. Icat kan orang yang nggak punya apa-apa sebenarnya. Jadi dukungan ini selain menjadi penyemangat, tapi juga nantinya ini harus dikawal karena nantinya akan menjadi pembelajaran untuk kedepannya gitu. Iya, iya. Kalau misalnya nanti vonis sudah terjadi, proses hukuman dijalankan begitu, mau dikemanakan nanti komunitas ini? Berharapnya kedepannya ya kita bisa membantu untuk kayak hal-hal yang tadinya masyarakat nggak tahu gitu loh, bahwa orang bisa loh meminta perlindungan kayak gitu. Jadi ada edukasinya? Iya, ada edukasi gitu kan. Dan kedepannya apakah tidak hanya berhenti di Icat, misalnya ketika ada kasus-kasus besar atau kasus-kasus yang seperti kasus ini melibatkan orang-orang kecil, Mbak Mary atau Mbak Fitri akan ikut memberikan dukungan semacam ini? Kita belum tahu ya Mbak ya, karena kan ini kan dimulai dari empati. Tapi ya semoga kita nih orang awam ini bisa membantu juga untuk hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi kita bisa berharap mendukung orang-orang yang juga mencari keadilan. Iya. Jadi terakhir, berharapnya apa ke vonis hakim nanti terhadap Richard Eliezer? Mungkin Mbak Fitri dulu. Kalau saya sih berharapnya bebas. Ya, Mary? Saya berharapnya bebas, tapi kalaupun sampai harus dihukum, jangan lebih dari 3 tahun. Oke. Iya. Baik, Mbak Mary Chen dan juga Mbak Fitri, terima kasih sudah berbagi informasi di Nilup. Sehat selalu, tetap semangat ya. Iya, semangat. Torang dan Icat. Torang dan Icat.